Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa menyimak video pembelajaran tentang mobilitas sosial. Baik, untuk membuka video pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah salah satu materi yang akan kita pelajari di kelas 8, yang sebenarnya kelanjutan dari materi di kelas 7 tentang interaksi sosial dan status sosial. Untuk pembahasan pada materi kali ini, yang pertama pengertian interaksi sosial dan status sosial. Nanti akan kita bahas sekilas sebagai pengingat. Selanjutnya pengertian mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selanjutnya faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Selanjutnya cara dan saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir dampak mobilitas sosial. Nah, yang pertama pengertian interaksi sosial dan status sosial. Pengertian interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, maupun kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya, di mana perilaku setiap individu akan saling mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki perilaku masing-masing. Selanjutnya, status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya, secara otomatis melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi, atau bisa juga sebaliknya. Nah, berbicara tentang interaksi sosial, kita sudah pernah membahas ada yang namanya komunikasi, kemudian ada yang namanya kerjasama, ada juga sisi negatifnya, ada yang namanya konflik, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara tentang status sosial, kita sebagai manusia mempunyai status sosial di hadapan orang lain atau di hadapan masyarakat. Misalkan saya sebagai guru, atau misalkan teman-teman sebagai pelajar atau sebagai peserta didik. Nah, itu adalah status sosial. Selanjutnya, pengertian mobilitas sosial menurut Paul B. Harton adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Kemudian menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seorang dalam masyarakat. Mobilitas sosial tidak hanya meningkat ke status yang lebih tinggi, namun dapat berlangsung dua arah. Sebagian orang mencapai status lebih tinggi, tetapi sebagian lagi mengalami kegagalan, sehingga mobilitas sosialnya menurun atau lebih rendah. Ada pula orang-orang yang tetap berada pada status yang dimiliki oleh orang tua mereka, atau tidak mengalami mobilitas. Nah, mobilitas sosial ini berbicara tentang perpindahan status sosial seseorang dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Bisa didapatkan karena memang prestasi, atau bisa didapatkan karena usaha-usaha tertentu, begitu. Itu berarti mobilitas ke arah naik, begitu, atau ke atas, atau kemudian bisa juga ke arah bawah atau menurun. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan sekitar, atau kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, ada juga orang-orang yang tetap pada status sosial tertentu yang memang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki harta atau fasilitas yang sudah memadai, sehingga mereka sudah nyaman di zona tersebut, sehingga mereka tidak melakukan atau tidak mengalami yang namanya mobilitas sosial. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal.
merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok ke kelompok sosial lain yang sederajat. Nah, maksudnya perpindahan horizontal ini tidak ada kenaikan atau penurunan, tidak naik ke atas atau turun ke bawah begitu ya. Contohnya, misalkan saya sebagai guru IPS di SMP swasta begitu. Kemudian berpindah profesi ke sekolah lain, misalkan ke sekolah negeri. Akan tetapi memang peralihan ini karena saya masih sama menjadi guru IPS SMP begitu. Artinya tidak ada mobilitas sosial ke atas maupun ke bawah, hanya horizontal saja, hanya pada satu tingkat yang sama begitu, kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau kelompok sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu menuju ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Nah, kalau vertikal ini bisa ke atas maupun ke bawah ya. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing mobility atau upward mobility mempunyai dua bentuk utama. Yang pertama, masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, atau kemudian yang kedua, pembentukan kelompok baru yang ditempatkan pada derajat lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut. Nah, contoh dari yang pertama, masuk ke dalam kedudukan lebih tinggi, misalkan saya sebagai guru IPS SMP begitu ya. Kemudian suatu ketika saya mendapatkan pekerjaan baru, misalkan saya ditunjuk sebagai kepala sekolah misalkan begitu. Itu artinya ada kedudukan yang lebih tinggi. Itu contoh dari yang pertama. Kemudian yang kedua, contohnya pembentukan kelompok baru. Misalkan saya menjadi anggota sebuah koperasi di salah satu daerah begitu ya. Nah, kemudian karena saya aktif dalam kegiatan koperasi, kemudian ada yang namanya pembentukan dewan pembina atau dewan pertimbangan begitu, sehingga saya dipercaya oleh teman-teman saya di koperasi tersebut untuk menjabat di dewan pembina atau dewan pertimbangan tersebut. Nah, itu contoh dari pembentukan kelompok baru atau poin kedua tadi. Kemudian yang selanjutnya, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking mobility atau downward mobility mempunyai dua bentuk utama. Yang pertama, turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya. Misalkan seseorang yang melakukan kejahatan begitu ya, yang tadinya mempunyai pekerjaan kemudian tidak mempunyai pekerjaan, misalnya seperti itu. Kemudian turunnya derajat suatu kelompok, misalkan dalam suatu kompetisi begitu, suatu kompetisi kelompok yang tadinya menang terus begitu ya, misalkan kalau bagi yang laki-laki suka sepak bola begitu, ada satu klub sepak bola yang suka ya atau sering juara begitu ya. Kemudian ternyata di tahun berikutnya tidak juara, bahkan ke peringkat yang tengah bahkan bawah begitu. Nah, itu contoh dari turunnya derajat suatu kelompok. Selanjutnya, bentuk mobilitas sosial ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Penjelasannya bagaimana? Yang pertama, mobilitas sosial antar generasi yaitu mobilitas dua generasi atau lebih. Nah, di sini ada contohnya, itu ya. Yang pertama yang kuning begitu, ada sebuah keluarga besar, karena ini sudah ke anak dan cucu begitu ya. Yang pertama si bapaknya penjaga sekolah, kemudian ibunya ibu rumah tangga, kemudian punya anak jadi guru, berprofesi jadi guru, kemudian menikah dengan seorang guru, kemudian mempunyai anak lagi menjadi pengawas sekolah. Itu contoh dari antar generasi vertikal ke atas. Nah, kemudian yang merah ini contoh dari vertikal
mobilitas antar generasi vertikal ke bawah. Contohnya si bapaknya jenderal TNI, kemudian ibunya notaris, kemudian punya anak pengusaha, nikah dengan pengusaha, kemudian anaknya pengangguran. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, mobilitas sosial intragenerasi, mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Nah, kalau tadi antar generasi tidak dalam satu generasi begitu ya, ada bapak, ibu, anak, cucu begitu ya. Nah, kalau yang intragenerasi ini hanya bapak, ibu, dan anak. Contohnya bapaknya petani, ibunya ibu rumah tangga, kemudian anak yang pertama petani, yang kedua guru, yang ketiga dokter. Nah, mengalami perubahan profesi, bahkan profesi yang dianggap lebih mulia di mata masyarakat begitu ya. Guru biasanya disegani, atau kemudian dokter biasanya sering dimintai tolong oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat, mobilitas sosial geografis atau juga bisa disebut sebagai mobilitas sosial lateral adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Mobilitas sosial geografis biasanya terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Nah, kalau geografis ini hanya perpindahan penduduk ya, atau individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Kalau ini disebutkan misalkan transmigrasi. Transmigrasi itu berarti dari wilayah perkotaan ke desa-desa yang ke tempat wilayah yang belum dihuni begitu, kemudian membentuk suatu kelompok sosial baru atau mengembangkan di desa yang baru. Itu transmigrasi contohnya. Atau urbanisasi. Kalau urbanisasi itu dari desa ke kota. Misalkan orang-orang di desa ingin mencari penghasilan atau pendapatan yang lebih baik. Biasanya mereka ke kota untuk bekerja di kota. Atau kemudian migrasi. Migrasi itu bisa antar negara atau antar wilayah begitu ya. Bisa misalkan seorang mahasiswa yang ingin lanjut S2 ke luar negeri. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial geografis. Nah, selanjutnya faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama, status sosial. Status sosial yang didapatkan ketika dilahirkan ke dunia kita tidak bisa memilihnya. Kemudian kita terdapat dorongan atau motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik, mencapai status sosial yang lebih baik. Nah, status sosial ini kita sudah ada ya sejak lahir ya. Misalkan kita dilahirkan sebagai anak seorang guru, atau kemudian sebagai anak seorang petani. Nah, kita kemudian mempunyai motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Misalkan kita ingin menjadi dokter, atau ingin menjadi profesor, atau ingin menjadi astronot begitu ya. Ya, pekerjaan yang dianggap mulia oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian karena ada dorongan dan motivasi, kemudian ada perubahan status sosial. Gitu. Kemudian selanjutnya keadaan ekonomi. Latar belakang ekonomi yang berbeda mendorong seseorang untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Nah, ini biasanya terjadi di masyarakat menengah ke bawah begitu ya, yang ingin mempunyai harta yang lebih baik atau jumlahnya lebih dari yang sebelumnya. Nah, karena keadaan ekonomi ini kemudian orang-orang terdorong untuk mempunyai penghasilan yang lebih baik, misalkan dengan berjualan, berdagang begitu ya, atau kemudian misalkan dengan mencari pekerjaan yang gajinya lumayan atau cukup besar begitu ya, sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Kemudian yang selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan fasilitas umum yang memadai mendorong terjadinya mobilitas sosial. Misalkan dalam suatu daerah padat penduduk begitu, jumlah sekolahnya tidak mencukupi. Akhirnya mau tidak mau orang-orang yang tidak mendapatkan bangku sekolah di wilayah tersebut harus pindah ke kota lain supaya bisa sekolah. Contohnya seperti itu. Atau kemudian karena seseorang itu sakit, kemudian membutuhkan rujukan rumah sakit dengan fasilitas yang bagus. Nah, karena di wilayah asalnya tidak ada rumah sakit yang fasilitasnya bagus, ya mau tidak mau kemudian harus berpindah tempat ke kota atau wilayah yang
mempunyai fasilitas kesehatan yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, situasi politik. Situasi politik suatu negara mempengaruhi penduduknya untuk melakukan mobilitas sosial. Penduduk yang tinggal di negara yang penuh konflik dan peperangan akan mencari tempat hidup yang lebih baik dengan mengungsi ke negara yang situasi politiknya lebih aman. Nah, ini misalkan terjadi di daerah Timur Tengah sana begitu ya, di Palestina, di Suriah begitu ya. Ada di beberapa daerah lainnya yang memang sering perang, kemudian masyarakatnya mau nggak mau ya mengungsi ke negara-negara Eropa begitu. Kemudian selanjutnya, situasi politik bisa terjadi karena dorongan ingin menjadi pejabat di suatu wilayah karena pejabat identik dengan mempunyai pengaruh pada masyarakat dan fasilitas hidup yang memadai. Nah, yang kedua ini lebih kepada situasi politik negara yang aman gitu ya, yang tidak ada peperangan. Akan tetapi memang orang-orang di negara tersebut biasanya mempunyai dorongan atau motivasi untuk menjadi seorang pejabat, misalkan jadi kalau di Indonesia begitu ya, menjadi anggota legislatif, atau kemudian misalkan menjadi kepala daerah suatu wilayah, bisa jadi bupati atau wali kota atau kemudian gubernur begitu ya, atau bahkan presiden begitu. Nah, orang-orang kemudian termotivasi menjadi seorang pejabat atau seorang birokrasi begitu untuk kemudian mempunyai pengaruh. Mempunyai pengaruh ini ketika orangnya baik ya akan dilakukan untuk kebaikan, misalkan untuk membantu masyarakat sekitar atau kemudian memberikan pelayanan yang bagus, yang murah, bisa dijangkau masyarakat begitu ya. Atau kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu ketika pengaruhnya digunakan secara baik. Nah, yang menjadi masalah ketika pengaruhnya dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk, misalkan untuk korupsi, untuk memperkaya diri sendiri begitu ya. Nah, ini harus kita waspadai dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu begitu. Jadi kita harus kemudian menjadi orang-orang yang ketika ingin menjadi seorang pejabat, menjadi seorang birokrasi ya harus melayani masyarakat di daerah yang kita pimpin, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada contoh mobilitas sosial berdasarkan status politik begitu ya, situasi politik. Di sini ada gambar presiden dan wakil presiden. Ini saya ambil dari buku paket kelas 8 begitu. Ini ada gambar presiden dan wakil presiden. Kita lihat ada gambar yang sama, misalkan Bapak Habibie begitu ya, pernah menjadi wakil presiden kemudian menjadi presiden, atau kemudian Megawati pernah menjadi wakil presiden kemudian jadi presiden. Nah, ini ada sebuah mobilitas sosial ke atas begitu, dari wakil presiden ke presiden. Ini sebagai contoh. Nah, selanjutnya faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi tersebut membatasi kelompok ras atau agama tertentu sehingga tidak bisa mendapatkan haknya. Misalkan politik apartheid yang terjadi di Afrika sana begitu, Afrika Selatan khususnya. Diskriminasi secara politis yang dilakukan oleh kulit putih terhadap orang berkulit hitam. Nah, maksudnya bagaimana? Diskriminasi secara politis ini, orang-orang di Afrika sana pernah dilarang oleh orang-orang kulit putih untuk menduduki posisi sebagai pemerintahan. Jadi hak politiknya dibatasi waktu itu. Tapi sekarang sudah mulai membaik karena perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh yang ada di sana. Kemudian selanjutnya diskriminasi kelas. Ini seringnya terjadi di zaman penjajahan, terjadi pada zaman penjajahan Belanda, di mana masyarakat pribumi dianggap sebagai masyarakat yang berada di kelas terendah, sehingga banyak haknya yang dibatasi bahkan dirampas. Jadi kalau dulu zaman penjajahan Belanda, orang-orang pribumi atau orang-orang asli Indonesia begitu tidak diperbolehkan sekolah begitu ya. Kalaupun sekolah ya sekolahnya tradisional, tidak ikut sekolah modern bikinan Belanda. Atau kemudian juga ada pembatasan hak yang lain, misalkan harusnya mendapatkan fasilitas kesehatan, harusnya mendapatkan
fasilitas makan begitu ya yang memadai karena kelasnya berbeda sehingga dibatasi bahkan tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian selanjutnya pengaruh sosialisasi kelas sosial. Ini maksudnya adalah pengaruh pergaulan dalam suatu lingkungan yang mengucilkan kelas sosial tertentu. Ini bisa menjadi penghambat begitu ya, karena ketika ada kelompok tertentu yang dikucilkan, ya kelompok tersebut akan dirugikan. Kemudian selanjutnya karena kemiskinan, terhambat karena ketiadaan atau ketidakadaan biaya untuk mengakses fasilitas tertentu. Misalkan orang-orang miskin begitu ya, untuk sekolah di sekolah yang bagus, ya ketika tidak mendapatkan beasiswa, ya tidak bisa tidak bisa ikut serta dalam sekolah yang fasilitasnya bagus. Nah, maka dari itu sebenarnya beasiswa itu penting untuk membantu orang-orang yang berada di kelas ekonomi bawah begitu ya, supaya bisa mengikuti pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya perbedaan jenis kelamin. Zaman dahulu laki-laki dipandang lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Nah, memang zaman dulu itu seperti itu, sehingga perempuan dibatasi begitu ya. Misalkan untuk sekolah tidak boleh, kemudian untuk bepergian tidak boleh begitu ya. Contohnya seperti itu. Akhirnya sehingga kemudian perempuan merasa terhambat begitu ya. Nah, selanjutnya cara dan saluran mobilitas sosial. Yang pertama, caranya perubahan standar hidup. Ya jelas ya, perubahan standar hidup. Dari yang tadinya hanya makan sedikit, kemudian menjadi makan banyak, yang tadinya makanan sederhana menjadi makanan mewah, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan tempat tinggal. Tempat tinggal jelas begitu ya. Ketika kita dari desa ke kota, ya akan berubah pola hidupnya, standar hidupnya begitu ya. Kemudian perubahan tingkah laku begitu ya, itu juga akan berubah gitu ya, seiring dengan sosialisasi kita atau interaksi sosial kita dengan masyarakat di sekitar kita. Kemudian secara pernikahan, misalkan seseorang perempuan yang bukan keluarga kerajaan begitu menikah dengan seorang laki-laki keturunan raja, sehingga status sosial perempuan tersebut ikut naik begitu ya, menjadi seorang istri dari putra raja, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya bergabung dengan organisasi tertentu, misalkan organisasi profesi, misalkan guru, ada PGRI misalkan, atau kemudian organisasi-organisasi tertentu yang kemudian dianggap lebih bagus atau dianggap akan meningkatkan taraf hidupnya atau akan mengubah status sosialnya begitu. Nah, selanjutnya saluran mobilitas sosial menurut Piriti Maasorokin. Yang pertama, angkatan bersenjata. Nah, kenapa angkatan bersenjata? Nah, di angkatan bersenjata ini biasanya seorang tentara begitu ya, ketika ingin mendapatkan jabatan lebih tinggi itu sudah ada pangkat tertentu begitu ya. Jadi untuk menaikkan pangkat itu harus ada seleksi, harus ada ujian tertentu, sehingga orang tersebut mempunyai pangkat hingga misalkan jenderal yang paling tinggi begitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan kenapa menjadi saluran mobilitas sosial? Karena biasanya seseorang yang sudah mendapatkan status sebagai pemuka agama, misalkan sebagai ustadz begitu ya, terus di hadapan masyarakat itu akan lebih dihormati begitu ya, ketimbang orang-orang yang tidak mendapatkan status sebagai ustadz atau kiai, misalkan seperti itu. Selanjutnya lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini menjadi saluran mobilitas sosial karena ini sebagai salah satu lembaga yang memang sudah terlembagakan begitu ya, atau memang sudah ada bentuknya. Misalkan kita begitu ya, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan nanti perguruan tinggi begitu ya, itu sudah ada polanya, sudah ada sistemnya. Maka dari itu menjadi saluran mobilitas sosial. Kemudian selanjutnya organisasi politik. Organisasi politik menjadi saluran mobilitas sosial
bagi orang-orang yang ingin mendalami dunia politik, misalkan jadi anggota legislatif ya, anggota dewan atau DPR atau DPRD begitu misalkan seperti itu, atau ingin menjadi kepala daerah. Kemudian organisasi ekonomi ini misalkan orang-orang pengusaha itu biasanya memulai dari nol begitu ya, misalkan dari jualan yang tadinya gerobak, kemudian karena berjalannya waktu penjualannya meningkat, dari gerobak itu kemudian mempunyai toko atau warung sendiri begitu ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya organisasi keahlian, misalkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, biasanya ketika seseorang mendapatkan status keanggotaan begitu, tentunya akan lebih dianggap bisa atau kredibel, mempunyai kemampuan sesuai dengan keahliannya. Kemudian melalui saluran perkawinan yang terakhir, ya tadi sudah dijelaskan di cara media sosial. Jadi ketika seorang menikah gitu ya, dari orang biasa menikah dengan keluarga kerajaan atau dengan orang yang terpandang, maka statusnya juga akan ikut menjadi orang yang terpandang. Nah, selanjutnya dampak mobilitas sosial. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mau berusaha untuk maju. Seseorang yang termotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi akan mempunyai kesempatan untuk berpindah status ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, karena ada mobilitas sosial, kita punya keinginan begitu ya, punya kemauan untuk berusaha untuk maju. Kemudian yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Nah, karena ada dampak positif begitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya misalkan dalam hal ekonomi, orang-orang yang tadinya pas-pasan ekonominya, karena adanya mobilitas sosial, ya kita kemudian termotivasi untuk menjadi orang-orang yang mempunyai harta lebih untuk membantu sesama, misalkan seperti itu contohnya. Karena adanya harta lebih membantu sesama, maka akan ada perubahan sosial yang lebih cepat begitu ya. Nah, selanjutnya dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Cemasnya karena apa? Karena fasilitas dan kemudahan yang semula dinikmati tidak lagi dimiliki. Nah, ini misalkan terjadi di daerah perang atau daerah bencana begitu ya. Karena ada mobilitas sosial, ada perubahan status sosial, ya fasilitas yang tadinya dimiliki sekarang tidak dimiliki lagi. Kemudian selanjutnya, meregangnya hubungan. Nah, meregang atau retak karena salah satu anggota kelompok mengalami perpindahan kelas sosial yang lebih tinggi atau rendah. Nah, biasanya ini terjadi di kelompok sosial tertentu yang memang mempunyai kedekatan gitu ya, sehingga ketika ada seseorang anggotanya keluar atau pindah, maka ya hubungannya akan merenggang gitu ya. Kemudian selanjutnya, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, biasanya terjadi karena perbedaan persepsi antar pribadi. Nah, misalkan perbedaan ini ya, persepsi, cara pandang seorang dengan orang lain itu berbeda sehingga menimbulkan pertentangan atau konflik. Kemudian yang keempat, menimbulkan konflik antar kelas, terjadi karena perbedaan kepentingan dan kepemilikan, baik kekayaan, kekuasaan atau misalkan pendidikan begitu ya. Itu karena perbedaan itu bisa menimbulkan konflik antar kelas. Selanjutnya, menimbulkan konflik antar kelompok, biasanya terjadi karena timbulnya rasa ingin mendominasi, bahkan menguasai atas kelompok lain. Nah, ini biasanya geng-gengan, geng motor misalkan ya. Itu biasanya ingin saling menguasai antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu juga bisa menimbulkan konflik. Kemudian yang keenam, menimbulkan konflik antar generasi, terjadi karena perbedaan cara pandang antara generasi muda dengan generasi tua. Nah, misalkan generasi muda inginnya kegiatan-kegiatan yang terbuka begitu ya, mengemukakan pendapat secara bebas begitu ya. Sementara generasi tua biasanya inginnya saklek, baku begitu ya. Nah, memang biasanya ada perbedaan cara pandang begitu, sehingga bisa jadi ada konflik antar generasi.
Baik, mungkin itu untuk materi EPS pada pagi hari ini. Silahkan nanti setelah ini bisa dibuka bukunya kembali, dibaca di buku paket masing-masing, atau kemudian ketika ada penugasan bisa dikerjakan tugasnya sehingga teman-teman bisa mengikuti pelajaran yang lebih baik. Itu saja dari saya, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.